Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, berjudul Dalam Pengendalian Diri yang Positif. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dalam pengendalian diri yang positif, dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang dapat mengendalikan diri yang positif bila mana orang itu mendisiplin potensi pikirannya. Mendisiplin diri sendiri harus dipraktikkan. Pikiran biasa yang didisiplin dengan baik akan menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dan lebih tinggi daripada pikiran yang dididik paling tinggi dan bakat-bakat besar tanpa pengendalian diri. Kedua, seseorang dapat mengendalikan diri yang positif bila mana orang itu membangun pikiran dan tubuhnya yang sehat dan tidak memanjakan keinginan-keinginan mereka akan kepelesiran dan pamer pakaian yang mahal-mahal. Jika anak-anak diajar mengorbankan kepentingan diri sendiri dan pengendalian diri, maka mereka akan jauh lebih berbahagia daripada jika mereka dibiarkan memanjakan keinginan-keinginan mereka akan kepelesiran dan pamer pakaian yang mahal-mahal. Mereka tidak diajar bahwa membuat suatu keberhasilan dalam kehidupan Kristen, pembangunan pikiran dan tubuh yang sehat adalah yang paling penting. Ketiga, seseorang dapat mengendalikan diri yang positif bila mana ada kerjasama antara sang ayah dan ibu dalam hal pemeliharaan dan mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari pergaulan bebas dan jahat. Seorang ayah yang mempunyai anak-anak laki-laki dalam keluarga tidak boleh menyerahkan pemeliharaan anak-anak ini seluruhnya kepada ibu. Ini adalah beban yang terlalu berat bagi ibu. Ayah harus membuat dirinya teman dan sahabat mereka. Ia harus menghindarkan mereka dari pergaulan jahat. Mungkin sulit bagi ibu melaksanakan pengendalian diri. Jika suami melihat kelemahan istrinya membahayakan keselamatan anak-anak, maka ia harus mengambil lebih banyak beban kepada dirinya, melakukan sekuat tenaganya untuk menuntun anak-anak laki-laki ini kepada Allah. Keempat, seseorang dapat mengendalikan diri yang positif bila mana orang itu dapat mengekang kemarahan atau lidah atau hasutan sebagai pengikut Kristus. Satu kelompok datang tanpa pengendalian diri. Mereka tidak mengekang kemarahan atau lidah mereka. Dan sebagian dari mereka mengatakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya tidak. Yesus tidak memberikan teladan seperti itu kepada mereka. Setiap pertunjukan kemarahan ini melemahkan susunan saraf dan kemampuan moral dan membuatnya sulit mengekang hasutan lain. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.